warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Untung Santoso, SSI MS. Saya adalah perwakilan sertifikasi dosen dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Pada program studi Agroekoteknologi, saya mendapatkan beberapa mata kuliah yang saya ampu. Di antaranya adalah mata kuliah Teknologi Pertanian Organik, kemudian mata kuliah Teknologi Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Pertanian, kemudian berikutnya mata kuliah Teknologi Tepat Guna, kemudian berikutnya adalah mata kuliah Teknologi Penanganan Pasca Panen, mata kuliah Mikrobiologi Umum, kemudian mata kuliah Dasar Teknologi Pertanian, serta beberapa mata kuliah pilihan antara lain mata kuliah Teknologi Bioenergi, kemudian mata kuliah Pemasaran Hasil Pertanian, seperti itu. Pada program studi Agroteknologi, saya mengambil bidang pertanian organik. Adapun penelitian-penelitian yang saya kerjakan dengan tim, diantaranya yang terbaru di tahun 2025 adalah tentang pemanfaatan asap cair tandan kosong kelapa sawit terhadap pengendalian hama pada tanaman kedelai. Selain itu, di tahun 2024 juga melakukan kajian penelitian dengan pengaruh pemberian bokasi kiambang terhadap hasil kedelai Lysin Max L. Merrill. Kemudian juga beberapa kajian lainnya antara lain adalah pengembangan dan penyediaan potensi pangan dalam mendukung IKN, kemudian juga kajian dan potensi pengembangan lahan perkebunan rakyat. Selain itu juga beberapa penelitian lainnya yang tergabung dalam penelitian yang didanai oleh Bapeda, kemudian didanai oleh PMBP U6 sendiri, juga program-program lain seperti Matching Fund Kedereka, seperti itu. Adapun penelitian yang saya kerjakan di atas tadi juga didukung dengan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di antaranya adalah pada tahun 2025 yang sedang berjalan, kami melakukan kajian dan juga pengabdian pada masyarakat dengan judul pengenalan refugia pada pertanian padi organik di Desa Ida Manggala. Kemudian berikutnya juga pada tahun 2024 kami melakukan kegiatan pengabdian, yaitu pemberdayaan kelompok tani multilestari melalui aplikasi kompos sampah organik rumah tangga yang diperkaya dengan trichoderma. Kemudian di tahun 2022 kita juga ada pengabdian budaya edamame secara organik di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dan beberapa pengabdian lainnya sebagai penunjang dari unsur tridharma yang harus kita kerjakan. Selain sebagai bagian tridharma yaitu penelitian pengabdian, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan, di antaranya saya sebagai narasumber atau praktisi, di antaranya adalah praktisi pada program kelembagaan penataan akses reforma agraria yang diprakarsai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin 2 tahun berturut-turut. Kemudian selain itu juga saat ini juga sedang berjalan persiapan untuk sebagai narasumber pada kegiatan seminar nasional di Nusa Tenggara Timur. Sebagai tambahan informasi, saat ini juga saya sudah memperoleh 2 sertifikasi kompetensi. Yang pertama adalah sertifikasi sebagai fasilitator pertanian organik, kemudian yang kedua sebagai asesor pertanian organik. Dan selain mendapatkan sertifikasi kompetensi, juga saya terlibat sebagai narasumber atau praktisi pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan program tridharma saya sebagai seorang dosen. Di antaranya adalah sebagai narasumber pada Dinas Pertanian Provinsi, seperti itu, pada usaha tani berbasis pasar, yaitu pengemasan produk pertanian pada sekolah bisnis pertanian, program IPD MIP. Kemudian berikutnya juga sebagai pemateri dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, seperti itu, dalam kegiatan produk atau jasa olahan pertanian serta budaya pada program Wirausaha Merdeka. Kemudian selain itu juga saya sudah dilibatkan sebagai mentoring pada produk dan jasa olahan pangan, pertanian, serta budaya pada program Wirausaha Merdeka. Selain itu juga pada tahun 2022 saya sebagai pemateri pada kegiatan matching fund antara Universitas Lambung Mangkurat dengan Adaro Indonesia. Kemudian saya juga sebagai tim seleksi proposal hibah kompetitif pada program YES batch 1 sampai dengan batch 2 tahun 2022 pada Kementerian Pertanian. Nah, kemudian selain itu juga kami beberapa kali juga sebagai narasumber pada kegiatan pengembangan usaha dan juga akses
fasilitasi pemasaran di Kabupaten Tapin yang diprakarsai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin. Kemudian sebagai narasumber pada pengenalan sistem pertanian organik pada program Cipta Bisa. Kemudian juga sebagai narasumber pada program pengembangan usaha dan investasi akses pemasaran penataan akses reforma agraria pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin. Selain itu juga saat ini saya sedang mempersiapkan sebagai narasumber pada seminar nasional di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini perkenalkan, nama saya Dr. Untung Santoso, SSIMS. Dan pada kesempatan siang hari ini saya diminta membawakan mata kuliah Teknologi Pertanian Organik. Dan pada pertemuan hari ini bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak ada. Oke, tidak yang sakit ya. Jangan lupa nanti setelah perkuliahan diisi, jika yang belum mengisi simarinya, presensinya diisi. Jangan sampai nanti tidak mengisi simari untuk presensi ataupun tidak mengisi kehadirannya. Oke, pada kesempatan hari ini sebelum kita mulai perkuliahan, pada pertemuan hari ini saya akan membawakan mata kuliah Teknologi Pertanian Organik pertemuan yang kedua. Adapun pertemuan pertama sudah dibawakan oleh koordinator mata kuliah oleh Bapak Riza Adanor Saputra. Nah, pada sebelum kita masuk sedikit saya sampaikan lagi sebagai pengulang bahwa pada mata kuliah ini tentunya ada RPS yang harus disampaikan gitu ya. Jadi nanti adik-adik setelah kemarin tadi menyampaikan saya juga mengulang lagi seperti itu. Jadi mata kuliahnya adalah mata kuliah Teknologi Pertanian Organik yang diampu oleh tim pengajar dari jurusan Agro Eko Teknologi. Kemudian dari mata kuliah tersebut tentunya program studi memiliki CPL ya. Nah, CPL-nya ada dua, yaitu mampu memahami prinsip-prinsip dari pertanian organik, kemudian termasuk pengolahan tanah, pemupukan, pengairan, kemudian genetika tanaman, manajemen, sampai pada praktik pertanian berkelanjutan yang berkaitan dengan pertanian organik. Kemudian kedua adalah mampu merencanakan, mengaplikasikan serta mengevaluasi seperti itu teknologi produksi tanaman melalui usaha budidaya tanaman dan perlindungan tanaman dengan memperhatikan kondisi lahan, kemudian seoptimal menuju pertanian berwawasan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian juga selain pada CPA Prodi ada lagi diturunkan menjadi CPMK, di mana mahasiswa mampu mengkonsep dan prinsip dasar dari teknologi pertanian organik. Jadi ini menjadi sangat penting sekali, yaitu menganalisis konsep dan prinsipnya. Kemudian kedua, mampu menganalisis prinsip pengolahan tanah secara berkelanjutan dalam praktik pertanian organik, pembuatan biofertilizer serta kompos dalam pertanian organik. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa mampu mengelola tanah dan pertanian organik, sistem pengendalian hama dan penyakit dalam pertanian organik serta biopestisida. Kemudian CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis prinsip pola tanam organik, sistem pengendalian hama dan penyakit dalam pertanian organik serta biopestisida. Yang keempat, mampu menganalisis penerapan integrated farming sistem IFS dan standarisasi serta sertifikasi sarana dan juga produk pertanian organik. Nah, kemudian setelah itu akan diturunkan lagi menjadi sub-sub CPMK yang nanti adik-adik semuanya bisa akses di laman Simari kita seperti itu. Kemudian adapun deskripsinya ya, deskripsi ini nanti bisa adik-adik dalami lagi pada laman Simari yang telah disediakan dalam sistem kita seperti itu, sehingga nanti adik-adik bisa mendapatkan gambaran dari kegiatan perkuliahan teknologi pertanian organik, di mana kita mendapatkan 3 SKS ya, 3 SKS di mana 2 untuk perkuliahan dan 1 SKS untuk praktikum seperti itu. Kemudian dalam mata kuliah ini sudah disampaikan sebelumnya oleh koordinator mata kuliah bahwa ada beberapa pokok pembahasan ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan teknologi pertanian organik. Di antaranya adalah pentingnya pertanian organik untuk masa depan. Kemudian yang kedua, pengolahan tanah secara berkelanjutan dalam praktik pertanian organik. Yang ketiga adalah biofertilizer.
kemudian keempat adalah teknologi pengomposan, yang kelima adalah pengaturan pola tanam dalam pertanian organik, yang keenam teknologi pengendalian hama dan penyakit dalam pertanian organik, yang ketujuh keterpaduan dalam pertanian organik, yang kedelapan standarisasi serta sertifikasi sarana dan produk organik, yang kesembilan adalah topik khusus ya, topik khusus yang kita angkat nantinya adalah budaya microgreen secara organik seperti itu. Jadi ada 9 pokok yang akan adik-adik pelajari seperti itu, dan pokok yang sebenarnya ini adalah sebagai topik khususnya, sehingga nanti kita coba di tiap tahun itu berbeda yang kita angkat menyesuaikan dengan apa yang sedang ramai pada bidang pertanian organik. Dan saat ini yang sedang ramai adalah berkaitan dengan budaya microgreen, maka itu kita munculkan dalam topik khusus pada mata kuliah tersebut. Kemudian setelah adik-adik mempelajari tentang materi-materi yang disampaikan, tentunya juga adik-adik bisa mendapatkan bagaimana mengakses sumber-sumber bahan bacaan, yang digunakan dalam perkuliahan tersebut. Untuk sumber-sumber bahan bacaan tersebut sudah bisa adik-adik akses akses langsung di Simari. Selain itu juga kita sediakan juga buku-buku sebagai sumber referensi adik-adik dalam belajar yang bisa didapatkan di ruang baca jurusan agroekoteknologi. Seperti yang terlihat di depan ya, buku-buku karya dari dosen mata kuliah agroteknologi yang bisa adik-adik dapatkan di ruang baca jurusan agroekoteknologi. Selain didukung dengan buku-buku pembelajaran seperti itu, tentunya adik-adik juga perlu memperkaya pengetahuan dalam pertanian organik dengan membaca artikel-artikel yang tentunya dihasilkan oleh dosen-dosen pengampu mata kuliah teknologi organik. Adapun timnya ada Bapak Rijal Saputra, kemudian saya sendiri Untung Santoso, dan juga Ibu Rabiatul Wahdah. Dan dari dosen tersebut tentunya sangat banyak sekali artikel-artikel yang berkaitan dengan pertanian organik, dan saya sendiri mengambil bidang keahliannya pada kajian-kajian berkaitan dengan kedelai edamame secara organik, juga padi secara organik, dan tentunya itu membuat mata kuliah teknologi pertanian organik menjadi semakin kaya. Jadi selain Anda mendapatkan perkuliahan di kelas, menambahkan referensi mulai buku bacaan, kemudian diperkaya lagi dengan sumber-sumber artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen pengajar, dan juga adik-adik memperkaya dengan artikel ilmiah lainnya yang bisa adik akses di dunia internet seperti itu. Kemudian selain sumber referensi, tentunya adik-adik juga berhak untuk mendapatkan penilaian ya. Bagaimana menilai adik-adik apakah sudah menguasai atau belum ya? Tentunya dibagi menjadi beberapa fase penilaian dalam kegiatan perkuliahan selama 1 semester. Jadi lebih kurang ada 16 pertemuan ya, dibagi menjadi perkuliahan, kemudian ada nanti mendapatkan ujian tengah semester, dan pada akhirnya adik-adik akan mendapatkan ujian akhir semester. Nah, penilaian tersendiri tentunya adik-adik nanti diminta untuk diberikan tugas oleh dosen-dosen semuanya, baik itu dari saya, kemudian dari Pak Arjen, juga Bu Rabiatul Wahdah ya. Kemudian selanjutnya ada juga tugas berupa post-test ya, kemudian juga ada berupa review artikel ataupun penugasan lainnya yang nanti menyesuaikan, sehingga nanti adik-adik bisa mendapatkan lengkap paket dalam pertanian organik. Nah, kemudian tugas terakhir ada tugas peragaan di depan kelas praktik budaya secara organik berkaitan dengan budaya microgreen seperti itu. Karena kita tahu sendiri bahwa sekarang itu mohon maaf di Bayu Baru itu sangat pesat sekali pertumbuhan dari dunia kuliner, karena naiknya status dari Kota Bayu sendiri sebagai ibu kota provinsi, dan kita sebagai mahasiswa tentunya sebanyak mempelajari, menyiapkan diri untuk menyambut hal itu. Nah seperti itu. Adapun media-media yang bisa adik-adik gunakan dalam pembelajaran adalah bisa menggunakan Simari yang disediakan oleh universitas kita ya, Simari bisa diakses, kemudian juga menggunakan e-learning, kemudian beberapa yang lainnya antara lain menggunakan informasi dari dunia internet seperti menggunakan Google, kemudian menggunakan fasilitas sosial media seperti YouTube, Instagram, dan seterusnya yang mendukung perkuliahan kita. Sedangkan pada kuliah tentunya seperti adik-adik saksikan ya, bahwa kita ketika dalam perkuliahan tentunya dilengkapi dengan fasilitas laptop ya. Tentunya adik-adik semuanya sudah punya ya
punya laptop semuanya, kemudian juga dilengkapi dengan menggunakan mobile phone, kemudian juga papan tulis yang terstandar ya kita lengkapi seperti itu, kemudian juga alat-alat peraga lainnya sehingga mendukung perkuliahan teknologi pertanian organik seperti itu. Nah, dari pada akhirnya harapannya dengan adik-adik bisa mengikuti perkuliahan ini bisa berjalan lancar perkuliahan pada term pertama sampai dengan perkuliahan terakhir, dan adik-adik mendapatkan suatu keilmuan yang diukur dari nilai nantinya, dan saya berharap adik-adik mendapatkan nilai yang sempurna gitu ya. Saya berharap nilai sempurna semuanya, tapi selain nilai juga adik-adik mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi yang kedua berkaitan dengan teknologi pertanian organik. Adik-adik semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di depan berkaitan dengan RPS-nya, maka kita sambung pada pertemuan yang kedua hari ini adalah definisi dan prinsip dari pertanian organik, dan saya sendiri Untung Santoso yang akan menyampaikan materi tersebut. Kalau adik-adik sebelum kita mulai belajar lagi, saya boleh bertanya ya dengan adik-adik ya. Tadi saya buka absen ya, saya buka absen. Kemudian yang namanya Puji, ya, hadir ya. Oke, Puji, kira-kira menurutku apa sih pertanian organik? Menurut saya Pak, pertanian organik itu adalah pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia, jadi lebih ramah lingkungan dan tentunya lebih sehat Pak. Jadi tidak menggunakan bahan kimia tentunya lebih sehat juga karena ramah lingkungan. Boleh lagi satu lagi, saya boleh tanya terlebih dahulu sebelum kita masuk. Akia, yang namanya Akia. Oke. Apa itu pertanian organik? Saya pertanian organik itu gimana dalam sistem pertanian itu kita memakan seperti apa kita untuk menggunakan energi pertanian. Jadi menggunakan kimia. Oke, betul ya. Jadi dua-dua jawaban dari Akia maupun dari Puji sudah mendekati ya, karena pertanian organik itu adalah prinsipnya ya tadi ramah lingkungan, kemudian yang kedua adalah pemanfaatan dari sumber daya lahan yang tersedia. Jadi sumber daya lokal itu yang kita manfaatkan seoptimal mungkin tanpa harus mendatangkan dari luar seperti itu. Oke, kita masuk lagi ya. Nah tentunya kalau saat ini ya, kalau adik-adik itu jalan-jalan katakanlah ke swalayan, tentunya adik-adik mulai akrab dengan produk-produk yang melabelkan dengan pertanian organik. Kalau dulu kita mungkin sangat jarang gitu ya menemukan produk-produk yang dilabel dengan pertanian organik, tapi saat ini sudah mulai sekali banyak ketika ada di jalan ke swalayan ditemukan produk-produk yang berlabel pertanian organik. Kenapa kok bisa produk tersebut dilabeli? Tentunya tidak serta-merta terhadap dari penjualnya, tetapi melalui proses panjang, dan tentunya kok bisa ada di pasaran berarti ada kebutuhan. Nah kebutuhan itu tentunya akibat apa? Akibat mulai sadarnya dari masyarakat terhadap kebutuhan pangan yang sehat. Nah di situ kita berada. Ketika masyarakat membutuhkan bahan pangan yang sehat, tentunya kita hadir sebagai solusinya melalui pertanian yang ramah lingkungan, tentunya pertanian organik seperti itu. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, kita jumpai di pasaran banyak sekali label beras ya, label beras yang menggunakan label organik seperti itu. Jadi, produk organik ya tanpa pestisida dan juga bahan kimia sintetis. Yang pertama, yang kedua tanpa menggunakan pestisida kimia jenis apapun, tidak boleh ada bahan pestisida kimia. Berikutnya tanpa pengawet, gitu ya. Makanya ketika menggunakan produk organik tidak ada menggunakan pengawet. Yang keempat tanpa pewarna, artinya warna yang ada pada produknya adalah warna alami dari produk itu sendiri tanpa tambahkan pewarna tambahan. Kemudian berikutnya kalau beras katanya tanpa pengharum ya, karena sekarang juga banyak beras yang diberi pengharum tambahan sehingga nanti memunculkan aroma sintetis ya, dan itu tidak dibenarkan. Kemudian berikutnya adalah tanpa pupuk buatan. Nah seperti itu. Jadi beberapa keistimewaan beras tersebut sebagai dasar kenapa kok sekarang banyak menjumpai produk berupa beras organik. Tentunya bukan cuma beras, produk lain juga banyak sekali sekarang. Produk pertanian mulai dari produk pertanian sayur-sayuran, buah-buahan, gitu ya, seperti itu. Kemudian juga termasuk produk turunannya, ya turunan dari sayuran ataupun buah-buahan. Nah sekarang kenapa kok kita gali lagi, kenapa kok bisa sekarang pertanian organik ramai dan mulai dibudayakan di pasaran? Kenapa? Karena tentunya
pada awalnya tadi, karena pada awalnya itu seiring dengan kebutuhan pangan masyarakat ya, masyarakat itu pertumbuhannya itu sangat pesat sekali. Oleh karena itu perlu juga bahan pangan yang harus cepat disediakan. Oleh karena itu pada saat itu penggunaan bahan kimia ya, baik itu pupuk maupun sedia kimia digunakan sebagai solusi ya, solusi untuk mendapatkan produk pangan dalam jumlah yang besar dan juga yang cepat. Nah, namun setelah itu muncul masalah dari kegiatan tersebut ya. Muncul masalah antara lain adalah dampak pestisida ya. Dampak pestisida itu sangat berbahaya untuk kesehatan ya. Sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Di antaranya adalah berbagai macam gangguan, antara lain gangguan reproduksi ya, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Kemudian berikutnya lagi adalah penyakit Parkinson. Kemudian berikutnya lagi berbagai macam jenis kanker ya. Kita jumpai sekarang tuh kanker salah satu pembunuh gitu ya, pembunuh selain jantung ya, jantung dan terusnya. Jadi kanker juga sebagai salah satu pembunuh, dan itu tentunya dipicu oleh cemaran bahan kimia, baik itu dari lingkungan maupun dari bahan makanan yang kita konsumsi. Nah, berikutnya adalah kalau mohon maaf ketika adik-adik punya saudara, punya ibu-ibu ataupun yang lainnya yang mengkonsumsi produk yang terkontaminasi dalam jumlah besar, maka gangguan terhadap kehamilan serta janin. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali ya. Berikutnya lagi adalah kita coba saat ini beberapa adik-adik kita mengalami pubertas dini. Yang seharusnya dia belum mengalami puber, dia mengalami puber. Kenapa? Karena adanya gangguan akibat penggunaan bahan kimia pada produk pangan seperti itu. Kemudian, nah jadi bahayanya itu sangat banyak sekali dari penggunaan pestisida. Oleh karena itu, mulai sadarlah masyarakat kita bahwa ternyata pestisida kimia ini tidak baik untuk digunakan. Kenapa? Ya tadi misalkan kita jelaskan bahwa ternyata penggunaan pestisida itu bisa meracuni manusia. Nah, meracuni itu bukan saat kita makan saja, tidak, tapi mulai daripada proses persiapan. Mohon maaf, misalkan adik-adik itu kegiatan di sawah, di kebun, pada saat menggunakan atau menyiapkan pestisida juga sudah mulai terkena dampaknya. Mempersiapkan maupun saat menyemprotkan ataupun sesudahnya jika tidak menggunakan prinsip-prinsip yang benar. Oleh karena itu ini sangat-sangat dihindari ya. Kenapa kok bisa berbahaya? Karena tadi ternyata pestisida itu menimbulkan efek bagi kita, antara lain sebagai sumber karsinogen penyebab kanker pada manusia. Kedua, dari segi bahaya pestisida sintetis bagi lingkungan ya, ternyata ada yang namanya burung tulik. Ya, burung tulik ini adalah burung yang memang secara alami dia sebagai pemangsa dari hama-hama tanaman. Tetapi ketika menggunakan pestisida dalam mengelola atau membunuh hama tanaman, nah si burung tulik ini kehilangan sumber makanannya ya. Ketika dia kehilangan sumber makanannya, akibatnya akan mengalami kepunahan dari si burung tulik, dan dampaknya berikutnya adalah munculnya si hama tadi. Satu sisi hama akan hilang sebagian, kenapa? Tapi tetap ada hama yang resisten, hama yang kuat. Nah, hama yang kuat ini akan tiba-tiba muncul sehingga nanti akan meledak. Itu yang kita waspadai, maka kita harus berhati-hati. Dan oleh karena itu kita mulai menggunakan pestisida yang ramah lingkungan, yaitu pestisida organik. Nah, ini boleh gambarkan seperti ya. Nah, ini burung yang kita burung tadi. Jadi burungnya kecil tapi punya manfaat yang besar untuk lingkungan gitu ya. Dia memakan hama-hama dari tanaman seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kejadian masih berkaitan dengan bahaya dari pestisida, yaitu munculnya ketahanan atrofis dari hama. Jadi hama-hama tertentu gitu ya mengalami resisten. Dia seolah-olah mati, seolah-olah tidak terlihat, tapi dia resisten tubuhnya. Begitu kondisi lingkungan mendukung, dia akan mengalami pertumbuhannya sangat pesat. Itu yang kita hindari. Nah, kemudian berikutnya juga urgensi hama gitu ya. Nah, ini terjadi setelah pestisida populasi hama menurun gitu ya, tiba-tiba meledak seperti itu. Berikutnya adalah ledakan populasi hama sekunder. Nah, jadi ada hama primer, ada hama sekunder. Akibat apa? Ketidakseimbangan dari lingkungan ya. Predator-predator dari hama tadi hilang sehingga akan mengalami ledakan populasi hama sekunder.
Nah, kemudian setelah dari hal itu mulai muncul istilah pertanian organik ya. Mungkin kalau dulu orang tua kita, kakek nenek kita mengenal pertanian memang secara organik ya, tapi seiring dengan kebutuhan pasar, kebutuhan bahan pangan, lalulah muncul bahan-bahan pangan yang diproduksi secara kimia. Nah, oleh karena itu ya tadi, karena bahan kimia maka menggunakan bahan kimia baik pupuk maupun pestisida. Sedangkan pada pertanian organik sendiri tidak boleh menggunakan keduanya. Nah, pertanian organik itu tidak hanya sebatas meniadakan penggunaan input, jadi tidak semata-mata kita itu adalah meniadakan penggunaan input bahan kimia dari luar, ya, tapi juga berkaitan dengan manfaatkan sumber-sumber daya alam yang berkelanjutan di lingkungan. Bahwa kalau daerah kita itu pertanian lahan basah, kita perhatikan sumber-sumber daya apa saja yang bisa kita manfaatkan terus menerus. Ya, kita perhatikan airnya, kita perhatikan pengolahan gulma yang masih bermanfaat juga kita perhatikan, sehingga bisa terus-menerus kita bertani. Kemudian berikutnya, kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian organik menjadikan pertanian organik menjadi menarik ya. Saat ini mulai banyak sekali masyarakat yang mulai bergerak ya, termasuk juga dukungan pemerintah, adanya dukungan pemerintah berupa penciptaan kawasan-kawasan pertanian organik. Bahkan ada yang namanya Go Organik, program pemerintah Go Organik. Jadi pemerintah membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan oleh petani yang berkaitan dengan pertanian organik. Dan terus juga saat ini banyak sekali produsen-produsen pupuk gitu ya, baik itu dari pemerintah maupun swasta yang sudah menyediakan pupuk organik. Jadi ketika kita tidak bisa menyediakan semua dari lingkungan, maka kita boleh mendatangkan sebagian kecil, tapi dengan syarat tidak boleh yang kimia. Dan itu sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Bisa dilanjutkan ya? Oke. Lanjut kembali. Nah, jadi tentunya juga kenapa dengan kita mengkonsumsi bahan organik tentunya akan ada manfaatnya ya, tentunya ya. Yang pertama, produknya aman dikonsumsi. Tidak, misalkan kalian mengkonsumsi sayuran organik maka aman dikonsumsi. Ketika kalian mengkonsumsi telur organik, telurnya aman dikonsumsi. Kemudian yang kedua, kandungan nutrisi lebih tinggi. Yang ketiga, ramah terhadap lingkungan. Jadi 3 manfaat ini yang tentunya akan kita rasakan juga seperti itu. Lagi, nah sekarang kita masuk ke definisi. Pertanian organik adalah suatu sistem manajemen produksi yang holistik. Jadi ada kata kuncinya sistem itu menyeluruh ya. Sistem pertanian manajemen produksi yang holistik artinya yang meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk juga keragaman hayati. Jadi keragaman sangat penting dalam pertanian organik. Kemudian yang kedua, siklus biologi juga penting sekali, dan aktivitas biologi tanah. Nah, pertanian organik itu memandang bahwa semua bagian itu adalah makhluk hidup ya. Kemudian sekarang sistem pertanian organik modern. Nah, setelah mulai berkembang pertanian organik, baru berkembang pertanian organik yang modern. Artinya kalau dulu cuma sebatas memenuhi kebutuhan keluarga, saya makan sehat, kelompok saya makan sehat, sekarang tidak. Pertanian organik sekarang mulai mengacu pada bagaimana mendapatkan produk pangan organik yang banyak yang bisa dijual ke pasaran, seperti itu. Nah kemudian potensinya bagaimana? Apakah kita punya potensi? Ya, Indonesia dengan luasan yang super luas tentunya punya potensi. Jadi semuanya. Untuk pertemuan yang akan datang, saya akan memberikan sedikit tugas sebagai pengayaan ya, sebagai pengayaan kalian juga supaya kalian bisa memahami betul apa itu pertanian organik ya. Mungkin setelah ini saya akan berikan tugasnya melalui kotinya siapa? Kotinya Mas Aris. Saya akan berikan tugas, saya akan berikan nanti melalui Simari. Nanti tugasnya dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ya jangan lupa, jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Saya akhiri pertemuan pada hari ini dan ucapkan terima kasih atas segala partisipasi perkuliahan hari ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.